Nah, dalam dunia software engineering ya teman-teman, aplikasi itu kan tidak sekedar diuji gitu dari apakah tombolnya itu nyala gitu, tombol itu bekerja, bukan itu doang gitu ya. Banyak banget kelas vibe coding itu gitu kan, itu tuh menunjukkan ya proses deploy itu tuh seperti sebuah kemenangan akhir gitu loh. Padahal ya di dunia kerja kita nih para software engineer, ya yang namanya deployment itu tuh bukan garis finish gitu loh. Deployment tuh justru adalah sebuah awal dari tanggung jawab gitu kan. Karena gini teman-teman, setelah aplikasi itu digunakan manusia gitu ya, ya kita tuh kan akan mulai menghadapi dengan ya minimal tuh data yang terus bertambah, menghadapi bot gitu kan, terus juga ya menghadapi brute force attack juga gitu, terus juga kayak misalnya tuh dependensi yang gagal, terus bahkan ya biaya API yang makin melonjak gitu kan, sampai ya kayak misalnya tuh migration yang bermasalah, dan juga ya mungkin bisa terjadi pengguna itu kehilangan data gitu loh. Oke, jumpa lagi dengan saya bagian magang, saya Ambel, and keep the excitement to learn like a newbie intern. Oke, jadi di video kali ini tuh kita masih salah satu series dari channel saya, itu adalah Realitas Teknologi, dan di episode kali ini saya pengen ngajakin teman-teman tuh buat ngobrolin, ada nih segelintir orang itu ya tanpa fundamental software engineering tapi jual kelas buat bikin aplikasi SaaS dengan bantuan AI. Oke, jadi gini teman-teman, memang ya sekarang tuh kan semua orang gitu ya tanpa fundamental software engineering itu bisa banget bikin aplikasi pakai AI gitu ya, bisa banget gitu loh. Jadi seolah tuh kayak nggak perlu gitu memahami ya fundamental software engineering secara mendalam gitu kan, ya udah tinggal tulis prompt aja gitu ya, pilih template, sambungin database, sambungin ke payment gateway gitu kan, udah terus di deploy gitu ya, jadi gitu. Nah, ya menurut saya itu sebenarnya perkembangan yang cukup bagus gitu ya teman-teman ya, tapi bukan berarti itu tidak ada masalahnya gitu loh, ada masalahnya gitu ya. Nah, masalahnya di mana? Jadi masalahnya itu dimulai ketika nih ada orang yang belum memahami ya fundamental software engineering, terus juga bahkan belum memahami yang namanya application security gitu ya, itu mulai jual kelas gitu loh kepada orang lain gitu kan untuk membuat suatu aplikasi SaaS gitu kan, yang katanya tuh siap digunakan dan bahkan siap untuk dikomersilkan, dan itu problem gitu loh. Jadi ini tuh kan bahkan bukan sekedar eksperimen ataupun prototip pribadi gitu ya, tapi kan aplikasinya itu bahkan ya mungkin ya menyimpan data pengguna gitu kan, terus juga ya menerima pembayaran gitu ya, terus juga ya terhubung dengan layanan-layanan pihak ketiga gitu kan, dan bahkan ya mungkin digunakan oleh bisnis yang sungguhan gitu loh. Jadi teman-teman, sekarang tuh pertanyaannya bukan lagi kayak misalnya apakah aplikasinya berhasil dibuat gitu, bukan itu gitu loh. Tapi pertanyaannya itu adalah misalkan gini ya, apakah authorization-nya itu benar gitu loh. Terus juga apakah data antar penggunanya itu benar-benar terisolasi. Ataupun kayak misalnya itu pertanyaannya adalah apakah yang namanya transaction-nya itu tetap konsisten gitu loh ketika misalnya terjadi timeout, terjadi retry gitu kan. Ataupun ya terjadi proses-proses yang gagal di tengah jalan gitu loh ya. Dan ketika ya teman-teman, misalkan suatu payment webhook itu akhirnya terproses 2 kali, terus juga misalkan ada migration yang gagal di production gitu ya, ataupun misalkan database itu masuk ke kondisi unconsistent data, nah itu tuh siapa gitu loh yang akhirnya benar-benar memahami root cause dari masalahnya dan akhirnya berani bertanggung jawab. Itu yang bakal kita bahas. Jadi gimana pembahasannya, simak video sampai habis, dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, yang pertama tuh gini teman-teman ya. Jadi kelas vibe coding itu kan sering banget gitu loh menunjukkan hasil yang sangat meyakinkan lah. Kayak misalnya tuh ada halaman login, ada dashboard gitu kan, data itu berhasil masuk database gitu ya. Terus juga kayak misalnya payment gateway itu akhirnya ya berhasil diintegrasikan, bisa digunakan gitu ya. Dan ya tentunya aplikasinya juga bahkan memiliki domain gitu. Nah, akhirnya tuh apa? Akhirnya tuh peserta itu diberi kesimpulan kalau SaaS yang mereka buat itu tuh udah jadi dan udah siap dijual gitu loh. Nah, padahal yang baru dibuktikan itu apa? Yang baru dibuktikan itu sekedar happy path gitu loh. Apa sih happy path itu? Jadi gini, happy path itu gampangan itu adalah kondisi ketika namanya user itu tuh melakukan semuanya itu dengan benar gitu, dengan normal-normal aja gitu ya. Terus juga jaringan itu nggak ada masalah gitu ya. Terus juga database itu nggak mengalami kegagalan gitu kan. Sampai ya gampangan itu nggak ada juga orang yang mencoba menyerang sistem kita gitu loh. Itu maksudnya happy path gitu ya teman-teman ya. Nah, dalam dunia software engineering ya teman-teman, aplikasi itu kan tidak sekedar diuji gitu dari apakah tombolnya itu nyala gitu, tombol itu bekerja, bukan itu doang gitu ya.
Nah, masalahnya muncul di mana? Kita pakai contoh yang simpel aja ya, teman-teman ya. Misalnya gini ya, misalkan ada dua pelanggan SAS gitu, ada pelanggan A, ada pelanggan B gitu ya. Nah, tentunya kan data mereka ini akan disimpan di satu tabel yang sama paling tidak. Nah, pertanyaan itu kan bukan sekedar apakah datanya bisa ditampilkan loh, bukan itu aja gitu kan. Tapi misalkan yang perlu kita pertanyakan itu adalah apakah nih setiap query itu tuh benar-benar memeriksa identitas tenannya. Terus juga kayak misalnya itu kita juga harus mempertanyakan apakah user dari ya pelanggan A ini tadi gitu kan, itu bisa diam-diam mengganti identitasnya pada request dan akhirnya itu bisa ngebaca data pelanggan B. Terus juga misalnya itu kita bisa mempertanyakan apakah namanya authorization-nya ini benar-benar diperiksa di back-end atau sekedar diumpetin aja dari front-end. Ataupun kita juga bisa mempertanyakan kayak misalnya apakah cache milik satu pelanggan lain itu tuh bisa terbaca gitu loh oleh pelanggan lainnya. Nah, ini kan udah cukup ribet sebenarnya gitu ya teman-teman ya. Jadi kebanyakan itu ya mereka tuh cuma sekedar mengajarkan cara ngebuat software itu tuh terlihat kelar gitu, terlihat selesai gitu ya. Jadi bukan cara membuktikan kalau software itu tuh layak dipakai, bahkan layak dipercaya. Bukan itu yang diajarin seringnya gitu loh. Jadi gini teman-teman, itu kan namanya bukan software engineering ya teman-teman ya. Itu sekedar ya product titer aja gitu loh. Jadi ya dashboardnya ya kelihatan nyata, real gitu ya, nampak di mata gitu kan. Tapi rasa amannya ya itu nggak dipikirin gitu loh. Bahkan mungkin bila ada itu ilusi doang gitu loh ya. Oke, selanjutnya gini teman-teman ya. Sekarang tuh kan kalau teman-teman sadarin ya, apalagi yang memang berkecimpung di dunia software engineering gitu kan, seperti saya dan rekan-rekan yang lain mungkin gitu ya. Itu kan sering banget sekarang tuh kita dengar kayak misalnya tuh udah orang tuh nggak perlu paham coding kok gitu, nggak perlu paham software engineering secara mendalam kok, udah tinggal jelasin aja gitu kebutuhan kita ke AI gitu ya. Ya gimana ya, itu nggak sepenuhnya salah sih sebenarnya. Tapi gini teman-teman, gimana kalau si manusianya ini itu tuh meminta AI menyelesaikan suatu masalah yang dia bahkan nggak tahu kalau masalah itu ada gitu. Itu kan jadi hal yang berbeda lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi gini misalkan ya, contohnya kayak kita tuh ngeminta, misalnya ada orang gitu kan, ada orang tuh minta AI gitu ya, dia tuh minta AI itu bikinin sistem pembayaran berlangganan misalnya seperti itu. Ya tentunya kan di situ namanya AI itu bisa banget bikin tombol subscribe gitu ya, terus juga bisa menyambungkan payment gateway-nya, bisa ngebikin webhook-nya gitu kan, terus juga ya bisa banget ngubah status user itu menjadi premium misalnya seperti itu. Ya itu tuh gampang banget gitu loh, nggak perlu AI, bahkan anak sekolah juga masih bisa untuk ya bikin gitu doang gitu ya teman-teman ya. Jadi gini, secara visual semuanya tentu bekerja itu kelihatan gitu kan. Tapi yang namanya software engineer itu akan memikirkan hal yang lain. Orang yang punya fundamental akan memikirkan hal yang lain gitu loh. Nah, hal-hal yang lain itu tadi kayak misalkan itu gini ya teman-teman ya. Kayak misalkan tuh apakah webhook-nya ini benar-benar itu dikirim dari payment provider. Itu kan perlu validasi yang lebih dalam lagi gitu. Terus juga kayak misalnya itu gimana kalau suatu event yang sama itu tuh dikirim 2 kali. Gimana nih ngurus idempotensinya gitu. Itu juga kayak misalkan tuh gimana kalau misalkan pembayarannya tuh berhasil gitu ya, tapi database itu gagal gitu dia untuk menyimpan statusnya. Itu sering banget kejadian gitu ya teman-teman ya. Terus juga kayak misalkan tuh gimana kalau proses pembayaran dan pembatalan itu tuh terjadi hampir bersamaan. Gimana kalau ada race condition di situ. Terus juga kayak misalnya tuh ya gimana misalkan transaksi internal itu tuh bakal dicocokkan gitu ya dengan data milik provider. Nah itu tuh kan hal yang benar-benar lain cerita gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, itulah alasan namanya sistem pembayaran itu tuh membutuhkan kayak misalnya signature verification, terus juga idempotensi tadi gitu kan, retry handling, terus juga ya reconciliation sampai ya audit trail gitu, dan masih banyak lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, kita ambil yang paling simpelnya aja tadi ya, masalah idempotensi loh. Jadi tanpa memahami idempotensi, ya namanya webhook yang dikirim ulang itu tuh bisa banget akhirnya jadi suatu transaksi yang ganda loh, bisa banget diproses 2 kali gitu ya. Jadi teman-teman, pada level demo itu kan tentunya bakal tetap terlihat berhasil gitu loh. Tapi yang namanya ledger transaksi dan juga ya status pelanggan itu tuh bisa banget jadi kacau kalau nggak paham semua itu tadi gitu ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, tentunya ya kita yang berkecimpung gitu ya dalam dunia software engineering itu tuh paham loh namanya AI itu ya pintar banget gitu loh kalau dia itu diminta untuk ngebuat suatu fitur dari ya permintaan manusia gitu ya teman-teman ya. Tapi ya namanya software engineering itu tuh dibutuhkan untuk apa? Ya buat menemukan kayak misalnya tuh requirement-requirement yang belum disadari manusia yang tidak punya fundamental gitu loh. Jadi gini teman-teman, masalah orang tanpa fundamental itu tuh bukan karena mereka tuh nggak bisa ngebuat prompt gitu buat merintah AI, bukan itu ya teman-teman ya. Tapi masalahnya itu adalah ya mereka ini kan nggak tahu gitu loh kalau ada ya resiko apa aja gitu loh ketika namanya sebuah request itu ya dijalankan gitu ya teman-teman ya. Nah kalau misalkan itu nggak tahu ya mau nyuruh AI apa gitu loh ya.
Oke, selanjutnya gini ya teman-teman ya, dan menurut saya ya menurut keyakinan saya lah ya, ini nih cukup berbahaya juga gitu. Jadi gini, banyak banget kelas vibe coding itu gitu kan, itu tuh menunjukkan ya proses deploy itu tuh seperti sebuah kemenangan akhir gitu loh. Padahal ya di dunia kerja kita nih para software engineer, ya yang namanya deployment itu tuh bukan garis finish gitu loh. Deployment tuh justru adalah sebuah awal dari tanggung jawab gitu kan. Karena gini teman-teman, setelah aplikasi itu digunakan manusia gitu ya kita tuh kan akan mulai menghadapi dengan ya minimal tuh data yang terus bertambah, menghadapi bot gitu kan, terus juga ya menghadapi brute force attack juga gitu, terus juga kayak misalnya tuh dependensi yang gagal, terus bahkan ya biaya API yang makin melonjak gitu kan, sampai ya kayak misalnya tuh migration yang bermasalah, dan juga ya mungkin bisa terjadi pengguna itu kehilangan data gitu loh. Nah, sekarang kita pakai contoh yang simpel lagi aja ya teman-teman ya, simpel banget. Kayak misalnya tuh di kelas vibe codingnya itu diajarin untuk meminta AI itu bikin aplikasi pembayaran subscription, misalnya seperti itu. Nah, di demo itu kan ya semuanya tentunya terlihat perfect gitu, terlihat sempurna gitu kan. Jadi usernya bisa bayar, terus ada webhooknya itu berhasil masuk gitu kan. Terus ya akhirnya tuh si akun yang diganti subscription itu berubah gitu, misalnya dari yang tadi yang nggak premium jadi premium gitu ya. Simpel banget prosesnya gitu kan. Tapi yang namanya di level production ya teman-teman ya network itu bisa banget time out gitu loh. Bisa banget tuh kejadian network time out itu setelah pembayaran berhasil gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya kan di situ namanya back end sistemnya itu kan akan ya mengira ini transaksi yang gagal gitu loh. Akhirnya apa? Ya akhirnya melakukan retry gitu ya. Nah, pada titik itu kan berarti ya namanya proses pembayaran itu bisa terjadi 2 kali gitu loh. Terus juga ya terkait webhook itu, ya webhook ini kan bisa banget dikirim ulang, terus juga kayak misalnya itu datang terlambat gitu kan, ataupun ya datang nggak sesuai sama urutannya gitu ya teman-teman ya. Nah, dengan seperti itu ya berarti kan refund completed itu kan bisa banget diproses terlebih dahulu gitu, diproses duluan gitu ya teman-teman ya. Yang akhirnya itu malah baru ditimpa gitu loh sama ya payment succeeded yang dia itu datangnya tuh telat gitu loh. Itu bisa banget terjadi gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, ketika itu terjadi, kan tentunya kita bisa melihat aplikasinya itu bahkan nggak crash gitu loh. Servernya juga sehat-sehat aja gitu ya. Tapi ya penggunanya bisa banget ditagih 2 kali gitu ya. Terus juga bahkan ya pengguna yang udah refund gitu misalnya gitu kan, bisa banget masih bisa mendapatkan akses premium gitu loh. Sementara ya laporan transaksi internal itu bisa banget ya akhirnya tuh jadi nggak cocok gitu loh, nggak cocok dengan ya uang yang akhirnya itu benar-benar masuk gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, pada kasus seperti itu bahkan memahami database transaction dengan atomicnya itu tuh nggak cukup gitu teman-teman ya. Karena apa? Ya karena database dengan asset propertiesnya itu ya memang dia tuh bisa gitu loh melakukan rollback di table-nya gitu, rollback data di table gitu kan. Tapi kan ya database itu nggak bisa gitu loh melakukan ya rollback terhadap uang yang udah ya berpindah di payment provider gitu loh. Itu problemnya gitu ya. Jadi ya teman-teman, sekali lagi namanya seorang software engineer yang betulan gitu kan, itu kan bakal memikirkan yang namanya idempotency, terus juga event ordering, state machine gitu kan, terus juga ya transactional outbox gitu ya, terus juga ya bahkan kita memikirkan audit trail gitu kan ya, sampai reconciliation job gitu loh, banyak yang harus dipikirin gitu ya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman, namanya AI itu memang bisa banget gitu loh ngebantu kita ngebuat ya flow payment itu terlihat bekerja loh, tapi software engineer-nya yang tetap dia tuh punya tanggung jawab ya, dimana untuk memastikan ya uang dan juga ya data itu tetap konsisten gitu ketika kayak misalnya ya network itu gagal gitu kan, ataupun ya ada event-event yang datang berkali-kali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, ketika misalnya kejadian gitu loh, uang penggunanya ini hilang gitu kan, ataupun tidak tercatat lah paling tidak gitu ya, kita kan nggak bisa gitu loh sekedar bilang, aduh nih saya nggak tahu ini sistemnya dibikin sama AI, kan nggak bisa kayak gitu loh. Jadi ya gini teman-teman, namanya syntax itu bisa banget didelegasikan ke AI gitu ya. Tapi namanya ownership itu enggak gitu loh. Ownership itu punya siapa ya? Punya seorang software engineer yang paham dan memiliki fundamental. Oke teman-teman, jadi tentunya dari semua yang udah saya sampaikan tadi, ya saya tidak menolak vibe coding ya teman-teman ya. Itu tuh lompatan besar gitu loh dalam dunia software engineering. Dan juga saya tidak mengatakan kalau orang non-tech itu tuh nggak boleh bikin aplikasi, nggak gitu ya. Boleh banget gitu loh. Tapi ya teman-teman, namanya membuat satu prototipe dengan menjalankan aplikasi SaaS yang sesungguhnya, itu tuh 2 tanggung jawab yang sangat berbeda gitu loh ya. Jadi gini ya, masalahnya itu muncul ya ketika namanya kelas-kelas ini tadi itu tuh menjual ilusi gitu loh. Kalau ya kemampuan menghasilkan aplikasi itu tuh seolah sama gitu loh dengan ya menjalankan, memaintain, dan mempertanggungjawabkan aplikasi itu ketika digunakan oleh banyak pengguna loh. Itu hal yang berbeda juga gitu ya. Jadi gini teman-teman, aplikasi yang bisa jalan, bisa dibuka, itu belum tentu aman. Terus juga aplikasi yang berhasil menerima pembayaran, itu juga belum tentu benar gitu loh.
Dan bahkan ya aplikasi yang sudah di-deploy ya teman-teman ya, itu tuh belum tentu siap loh untuk digunakan ya sama banyak pengguna. Jadi ya teman-teman, tentunya kita lah sebagai software engineer terutama itu kan, itu tuh udah menyadari loh namanya AI itu memang berhasil menurunkan biaya pembuatan software. Tapi namanya biaya buat memahami, mengamankan gitu ya, terus juga merawat dan bahkan ya mempertanggungjawabkan ya teman-teman ya, itu tuh kan nggak pernah hilang gitu, dan itu harus dibayarkan sama pembuat aplikasinya gitu ya. Nah, ketika biaya-biaya itu tadi tuh tidak dibayarkan oleh pembuat aplikasinya, yang bayar siapa? Yang bayar penggunanya gitu loh. Dengan apa? Dengan data mereka gitu kan, terus juga dengan uang mereka tentunya, dan sampai ya dengan kepercayaan mereka gitu loh ya teman-teman. Jadi ya sekarang memang semua orang itu ya bisa banget gitu loh membuat suatu aplikasi ya teman-teman ya. Tapi tidak semua orang yang akhirnya itu ya siap gitu loh mempertanggungjawabkan ketika aplikasi itu digunakan sama pengguna. Jadi ya sekali lagi selamat datang di Realitas Teknologi. Oke, jadi itu aja yang saya sampaikan pada episode kali ini. Saya harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching dan salam backend magang.